kula terangaken iki. Nanti uslub khas Quran iki. Uslub niku tata bahasane khas Quran. Jadi kasih London gitu, iling-ilingan sing hafal Quran ini. Nanti istilah, ya kalau dalam bahasa Quran, di dalam ulumul Quran, semua istilah itu tidak ada yang tidak dikehendaki, termasuk masalah-masalah fisik, masalah-masalah yang kaitan fisik atau materi. Ini kalau contohnya kita ayat ini, wa idza azaqna an-nasa rahmatan min ba'di dharra ahmatsahum idza lahum makrun fi ayatina qulillahu asra'u makra inna rusulana yaktubuna ma tanqurun walladzi yustashirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wa jarayna bihim bi rihin thayyibatin wa farihu biha ja'arikun asif. Ya, misalnya jenengan naik kapal itu mestinya bagus standar, artinya sudah dicek ya baik baru, fisiknya kapal juga bagus baru. Tentu dengan keadaan yang semuanya standar, kita ini ketika melaut itu akan yakin selamat. Kemarin kalau kasus Titanic, ketika mesinnya bagus, kondisi kapal bagus, kita akan yakin apa? Selamat. Nah, Al-Quran cerita bahwa untuk selamat itu kan bersyarat, misalnya kalau berlayar pakai layar, itu bersyarat dirikin apa? Harus ada unsur angin yang kita kehendaki, cuaca yang baik. Sementara fakta dalam teori alam, ada El Nino, ada angin-angin yang gawat. Ya, ada angin-angin yang potensi merusak. Entah itu topan, entah El Nino, entah apa, entah angin puting beliung, entah apa. Jadi kalau balik ke teori ini Quran. Nah ini yang nggak disadari manusia. Dia tahunya mesinnya baik, kondisi kapal baik, cuaca sedang baik. Tapi Allah kan tetap mengendalikan cuaca yang buruk ini dalam kendaliannya. Dan setiap saat kalau Allah tidak berkenan, yang cuaca buruk ini yang dilepas. Kemudian malaikat yang sangar-sangar, dijolong, malaikat rahmat ditarik. Nah, manusia itu tahunya yang dia lihat secara fisik bahwa sekarang yang dia alami adalah kapal baik, mesin baik, cuaca baik. Dia lupa ada satu kondisi yaitu jahat hari pun asif, potensi ada bencana, ada bahaya dan sebagainya. Nah di sini Allah memperingatkan betapa setiap saat yang dialami manusia itu benar-benar di luar kendali. Ya di luar kendali. Makanya kalau ngecek Quran 30 juz ini kalau ngecek pada akhirnya yang paling benar itu dalam ilmu ya orang-orang hakikat. Meskipun ilmu itu harus dibatalkan demi hukum karena bahaya kalau dipakai. Tapi pada akhirnya yang paling benar itu hanya ilmu hakikat, yaitu bahwa pada akhirnya kata yang paling abadi di alam raya ini hanya kata Allah, liane ini batal kabeh. Dzalika bi anna wal haqqu wa anna ma yakunu min dunihi wal batil. Misalnya begini, ada ilmu Al-Quran yang semuanya itu bisa batal kalau lafaz Allah dibuang. Misalnya begini, dan ini nyata ya, nanti diingat-ingat lagi sehingga Al-Quran. Misalnya begini, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syai'an. Seperti ayat-ayat waladzi ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan atasykur. Anak kecil, orang kafir, orang ateis, orang apa saja itu tahu kalau proses manusia itu kecil, kemudian ya agak dewasa, terus kuat, umur 30 tahun, nanti 45, 50 mulai rendah, 70 tambah rendah, terus mati. Semua orang tahu. Tapi kenapa Quran cerita itu? Allah lah. Ya, jadi ilmunya di Quran hanya karena nyebut Allah itu. Allah lah yang menciptakan kamu dari kecil. Kemudian Allah pula yang dari kecil kamu beranjak besar. Allah pula yang menciptakan kamu kuat. Allah pula yang menciptakan kamu rendah. Dan nanti diterangkan lagi, Allah pula lah yang menciptakan kamu hidup. Dan Allah pula lah yang mematikan kamu. Allah pula lah nanti yang membangkitkan kamu. Sehingga ilmu Allah ini yang ada di liane itu ilmu-ilmu yang didikte oleh hijab, oleh yang kita alami. Jadi tadi kalau bolak-balik matur, gaya seorang pakar, seorang manusia, seorang siapa saja adalah percaya yang kita lihat. Misalnya begini, ketika orang-orang kafir itu melihat tulang belulang yang sudah hancur, aida kunna idhoma warufatan, aina lama kusuna kalau kenapa jadi. Masa kita jadi tulang belulang sudah hancur lebur, nanti bisa dibangkitkan lagi.
Dia berpikiran janggal begitu kan karena berdasar. Tidak mungkin tulang yang sudah jadi tanah kemudian nanti jadi manusia. Sebetulnya kalau bicara tidak mungkin, lebih tidak mungkin lagi adanya dia sebagai manusia dan dulu-dulunya tanpa materi, ya tanpa apa? Dia bicara tidak mungkin kan karena dia berpikiran masa tulang yang sudah hancur lebur nanti bangkit lagi. Caranya gimana? Dia lupa bahwa dirinya sekarang wujud itu dulu caranya gimana. Dia juga tidak ikut mewujudkan dirinya, juga tidak ikut proses dalam wujudnya dirinya. Mulanya dari pengiran anaknya menusuk. Innama bahukum ala anfusikum mata al-hayatid. Yang menjadi kamu bodoh itu cara berpikir itu melihat materi. Mata itu materi. Ya. Cuma gitu maknanya kesenangan dunia. Mata itu materi. Makanya kalau dalam bahasa Arab asbul mata kan yang mengambil apa? Materi. Ya. Cuma orang salah kaprah namanya mata itu kesenangan dunia. Al mata artinya apa? Materi. Hadhihi matauna. Ini barang saya. Asbul mata mengambil apa? Materi. Ini kalau cerita ilmu tauhid. Sehingga manusia ya terus begitu dia. Ketika dia berpikir masa sudah terulang bulan kita apa? Hidup lagi dia kan. Padahal harusnya lebih janggal wujudnya dia dulu juga tanpa asal usul. Misalnya manusia pertama Adam diciptakan dari tanah. Dia sendiri seorang profesor, dokter, seorang ulama, seorang kiai sama saja. Dia tidak tahu cara dia wujudnya dulu kayak apa juga tidak tahu. Tahu-tahu dia lahir butuh makan, butuh minum, butuh kawin, kasusnya akeh. Barang kasusnya akeh dan mikir agama, mau Allah aku. Ngurusi kasusnya dewe ra iso kok ngasus no kawin apa. Ngono ku repot. Soal itu buat teori politik, gua kok ben wong ora mikir perkara liya urusan ning kan urusan awake dhewe rapper ora ngurusi apa. Wong liya. Ini penting kalau terangkan. Nah, dalam tradisi Quran itu begitu terus. Misalnya di surat Al-Mulk, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran fama ya'tikum bima'in." Andaikan setiap saat air itu saya tarik, kamu mau apa? Tapi manusia cara berpikir kan, saya haus dan bisanya tidak haus kalau minum air. Dia tidak pernah mikir. Dia didesain haus itu karena apa? Dia punya konstruksi tubuh yang harus haus. Dan konstruksi tubuh yang harus haus itu butuh air. Itu semuanya Allah menciptakan itu. Allah bisa merubah dari desain awalnya bisa merubah. Allah berkali-kali menerangkan. Jangan katakan kalau orang pornografi itu menjadikan sahabat. Gus, ini kan orang blodor, kita susune pupune mesti wong sahabat. Itu tidak mesti. Sekarang yang blodor itu wong Afrika, tinggal sampean. Wah, ini. Karena desain syarat sampean tidak akan sahabat sama orang apa? Afrika. Sampai andelok medine South Afrika sing paling ayo janggal ayo nanti. Ya karena desainnya memang desain sampean beda dengan desain Afrika. Kamu tidak bisa nifati bahwa kotoran manusia itu menjijikan. Jadi kotoran manusia mesti menjijikan. Desain hidung manusia didesain di jijik. Tapi ayam didesain itu menarik. Kalau ayam piksa itu. Paham ya? Lah manusia kebodohan, ayam memang kotoran manusia, jadi ayam manusia bodoh. Manusia mesti bodoh, akal-akalan jam. Iwak keting mangan uget-uget, mangan cacing. Sesuatu yang menjijikan. Iwak-iwak tengkali apa makanannya, iwak lele apa makanannya barang-barang so. Manusia so. Tapi ketika jadi iwak lele, dipas. Jadi manusia akal-akalan gampang. Dari pengeran innama bahukum malah anfusikum mata al-hayatid. Tidak pernah tahu. Dia cara berpikir tidak pernah komprehensif. Tidak pernah sempurna. Lalu setelah tahu sempurna, nyongkok benar. Nyongkok apa? Tambah pintu menang. Tambah apa? Wong kemiskinan dari perkara kawin siri sing jadi di bapak ya kira-kira. Iku bapake yo utang ya tercatat ning tahu. Ayo kue regere, padahal tercatat. Nanti kalau siri tidak bisa maris, bapak orang laris bilang orang sing diwaris kere. Sing diwaris itu apa? Misalnya baru pasti diwaris apa? Itu ya tercatat, resmi. Ya ditulis kiai kami ini kere atau berapa? Mono kere ketika kayak nopo. Itu kan terus repot, manusia kan. Jadi sendiri ya posisi ini, sekarang masih ribu orang. Sekarang mau dijamin apa?
Butuh cita ra kelar mereka apa napa? Kami ya sing poligami penggemar ya ora sing apa ora dan berburu lewat dukun. Senenge lewat napa? Jadi potensi-potensi yang di sekeliling kita itu semuanya itu hijab. Dan hijab ini hanya orang-orang tertentu yang tahu bahwa ini semua nopo hijab. Kalau manusia itu cara berpikir dihalang-halangi oleh yang di sekelilingnya, yaitu materi-materi yang kita lihat. Yaitu tadi, misalnya karena kita sebagai manusia didesain melihat itu butuh mata, ya, kalau lapar itu butuh makan, kalau haus itu butuh minum. Desain ini kemudian jadi hijab. Kalau udah minum ya tetap haus, kalau udah makan ya tetap. Itu hijab, berpikir gitu itu berpikir bodoh. Harusnya ada gitu. Allah yang mendesain kita untuk sementara ini dihadirkan di dunia ini. Kalau tidak makan kita lapar. Tapi Allah sendiri yang mendesain. Tapi suatu saat desain kita ini bisa dirubah. Ya, desain kita apa? Bisa dirubah. Tidak usah butuh makan ya sudah kenyang, tidak usah butuh minum ya sudah tidak usah. Makanya Rasulullah selalu mengingatkan desain-desain khas kekudraan Allah yang mutlak. Misalnya Nabi cerita, nanti orang yang minum khawdi. Kanjeng Nabi itu punya al-khawd, ya, punya telaga kausar. Nanti siapa saja yang minum telaga kausar saya, satu minuman saja nanti tidak akan haus selamanya. Itu mungkin sekali, karena kita sekarang haus ya karena didesain haus. Kalau desainnya dirubah ya enggak. Nah, desain ini nanti oleh manusia malah jadi tidak. Jadi tadi kalau kita berpikir undang-undang pornografi, kalau orang mencontohkan payudara dan paha, maka bikin birahi. Birahi itu pornografi. Oke, atas nama aturan syariat kita sepakat. Ya, atas nama aturan syariat. Tapi atas nama ilmu hakikat ya enggak, ya itu tadi. Sekarang orang Indonesia sama orang Indonesia, buat pakaian berukut, nak serahin mata keranjang tetap sanggup. Wong Afrika kon udah gue lari. Paham ya? Berarti kenapa ini pornografi malah bikin orang lari, dan bikin orang birahi dan malah apa? Gue nak di Afrika sama pemerkosaan gak dan gue iso ngono diperkosa. Tidak aku ragu dengar gitu cara sampean gitu. Sama orang Afrika dulu om Cina perkosa ya jangan. Untuk kabur sempat itu dan. Ya coba, sampean bisa bayangkan orang ini jadi perkosa. Padahal menganggap apa? Kotaknya kotekan. Kok itu mesti saling memperkosa? Padahal sampean Pak Melayu. Itu jelas pernah. Itu karena desainnya beda dari awal saraf yang diciptakan pada orang Jawa dengan desain yang pada orang Jawa Irian orang aplikasi. Nah, kita harus ingat terus bahwa semua itu karena hasil desainnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau tidak kita akan jungkir balik cara berpikir koyok kafir-kafir Mekah. Akhirnya berpikir aidatun laidoma warupatan aina lama khusuna kal kenapa. Mulane ketika wong kafir ngomentari Muhammad wong aneh. Mosok balik wis sajur sebenarnya iso ditangekno meneh. Terus sababe pangeran wa in ta'jab fa'ajabu qauluhum idza mitna wa kunna turaban. Kalau sama-sama aneh menungso. Sak aneh-aneh pangeran sing gawe dunya iso ngatur kainane. Luwih aneh meneh kuwi ra melok gawe dunya karo komentar. Pak, dari pengiran mbak intak jam ya Pak Ajak itu kalau foto-foto aneh-aneh kue orang malah atur dunia kok malah nopo